Halo teman-teman, kali ini kami akan menjelaskan tentang personality psychology, yaitu teori dispositional dari Gordon Allport. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Alma Rehania dan teman aku Delani Fatin. Kami merupakan mahasiswa Universitas Bina Nusantara dan membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah personality psychology dengan dosen Kak Karin. Kepribadian manusia menurut Allport adalah organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik dalam individu yang turut menentukan cara-caranya yang unik atau khas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Organisasi dinamis maksudnya kepribadian merupakan susunan yang terpola dan terorganisasi tetapi juga bersifat dinamis. Istilah psikofisik merujuk pada aspek fisik dan psikologis, sedangkan kata menentukan memberikan gagasan bahwa kepribadian melakukan sesuatu pada sesuatu. Hal ini merujuk pada tampilan seseorang di luar dan tampilan di balik tindakannya. Menurut Allport, faktor utama tingkah laku orang dewasa yang matang adalah sifat-sifat yang terorganisir dan selaras yang mendorong dan membimbing tingkah laku menurut prinsip otonomi fungsional. Kualitas kepribadian yang matang menurut Allport ada 6 macam. Yang pertama ada ekstensi sense of self, yaitu pribadi ini tidak hanya berpusat pada diri mereka sendiri atau self-centered. Yang kedua ada hubungan yang hangat dengan orang lain. Pribadi ini punya kapasitas untuk mencintai orang lain dalam cara-cara yang intim dan simpatik dengan orang lain. Yang ketiga, ada keamanan emosional atau penerimaan diri. Pribadi ini akan menerima diri mereka padanya dan memiliki apa yang disebut Allport sebagai keseimbangan emosional. Yang keempat, insight dan humor. Selera humor yang tidak kasar yang memberikan kapasitas mereka untuk menertawakan diri mereka sendiri daripada bergantung pada tema-tema seksual atau kekerasan untuk membuat orang lain tertawa. Yang kelima, ada persepsi yang realistis mengenai lingkungan di sekitarnya. Pribadi ini lebih berfokus pada masalah dibanding pada masalah pribadi, dan lebih berinteraksi dengan dunia seperti yang dilihat oleh kebanyakan orang. Dan yang terakhir ada filsafat hidup, yakni manusia yang sehat yang mempunyai tujuan yang jelas mengenai tujuan hidup mereka. Menurut Gordon Allport, struktur terpenting dalam kepribadian adalah dapat mendeskripsikan orang tersebut dalam konteks karakteristik individual atau yang biasa kita sebut dengan disposisi personal. Gordon Allport membagi disposisi personal menjadi 3 tingkatan: cardinal disposition, central disposition, dan yang terakhir adalah secondary disposition. Cardinal disposition adalah karakteristik yang sangat kuat atau emosi yang kuat yang bersifat mengatur dan sangat menonjol. Cardinal disposition hanya dimiliki oleh sedikit orang dan tidak dapat disembunyikan. Kenapa tidak dapat disembunyikan? Karena perilaku tersebut tercermin pada tingkah laku orang yang memilikinya. Kita ambil contoh dari orang yang narsisme. Orang narsisme memiliki karakteristik untuk terlalu mencintai dirinya sendiri dan sombong. Dan karakteristik tersebut hanya dimiliki oleh orang narsisme, belum tentu dimiliki oleh orang lain. Central disposition adalah karakteristik yang menjadi ciri khas seseorang dan menjadi titik pusat tingkah lakunya. Menurut Allport, individu memiliki 5 hingga 10 karakteristik yang paling menonjol dan menjadi fokus hidup seseorang. Contohnya adalah adanya orang yang ambisius, agresif, dan juga kompetitif. Disposisi sekunder merupakan disposisi yang tidak krusial bagi kepribadian, namun sering muncul dan bertanggung jawab atas perilaku spesifik dari seseorang. Contohnya, ada orang yang sabar tapi bisa jadi pemarah ketika ada yang meremehkannya. Nah, penyabarnya itu adalah central dispositionnya dia. Dan sedangkan pemarahnya itu merupakan secondary dispositionnya dia yang tidak mencolok, jarang dipakai, dan dipakainya hanya pada waktu-waktu tertentu. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dadah!